ayam kampung 1,5 ekor, bawang putih, irisan jahe. Ini daun bawang agak banyak biar nanti kaldunya lebih enak. Kalau ada bombay boleh ditambahin bawang bombay. Nah, tinggal dikasih air secukupnya ya. Ini di sini kita pakainya air tanah, jadi air tanahnya bisa diminum ya. Di rumah mama masaknya masih pakai air tanah. Jadi kalau minum di sini kita nggak pakai air mineral kemasan, kita pakai air tanah yang direbus. Nah ini agak penuh ya, aku nggak tahu berapa liter karena kita di sini nggak ada takaran ya. Nah ini ayam tinggal direbus aja. Kalian bisa tambahin bawang bombay lebih enak sih, nanti kaldunya lebih manis. Ini kita masak dulu ya sampai matang, sampai didih dulu. Nah ini aku tadi udah bikin minyak bawang putih. Ini bawang putihnya aku parut, kemudian aku cincang. Nah dimasak sampai warnanya agak kecoklatan. Jumlah bawang putihnya agak banyak ya. Kok gini. Nah ini daun pandannya adanya kayak gini. Jadi ambil yang ini aja. Pakainya dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Takut jatuh. Karena satu tangan pegang kamera. Jatuh beneran. Bong deh. Ini udah mau didih, ini kita buang bagian putih-putihnya aja. Kita bersihin dulu ya. Ini masih ada. Tinggal dibuangin. Nah kalau daerah sini tuh enak guys, karena di sini masih pakai air tanah, jadi nggak terlalu repot ya harus ganti-ganti aqua galonnya. Jadi tinggal ngambil dari keran aja lebih gampang sih. Tuh airnya ditampung di ember merah. Nah kalau yang di sebelahnya itu yang ini air yang udah mateng tapi didinginin dulu sama mama. Nah biasa mama kalau masak pakai air di sini, cuma kalau lagi males langsung ambil dari keran aja nggak apa-apa. Nah ini sudah mendidih. Kita kecilin dulu apinya. Tadi airnya kepenuhan ya. Nah. Lanjut buangin ininya, kotorannya. Apa sih namanya ini aku nggak tahu. Pokoknya kita buang aja. Panasin minyak sedikit aja, minyaknya nggak usah banyak. Ya potongan daun bawang. Daun bawangnya aku tumis sebentar. Nonton acara Korea, acara masak Korea gitu. Nah kalau bikin kaldu daun bawang ini katanya rasanya lebih enak sih, jadi aku mau cobain ya. Biasa aku nggak pernah pakai resep ini, cuma ini aku mau cobain. Semoga nanti beneran bikin sedap rasa kuahnya ya. Bawangnya udah cukup layu. Berantakan deh. Aku ambil kuah kaldu ayamnya ya, aku taruh di sini dikitnya. Biar nanti lebih gampang mindahnya. Kaldu daun bawang yang ditumis, nah kita masukin ya. Nah ini masih ada sisanya. Dikasih kaldu daun bawang ini jadinya lebih wangi. Bumbuin dulu pakai garam secukupnya dulu ya, nanti tinggal diicip lagi kalau kurang. Ini aku suka tambahin kecap ikan sedikit, cuma di rumah mama lagi nggak ada, jadi aku nggak tambah kecap ikannya. Ini aku kasih micin aja penyedapnya. Kalian boleh tambahin kaldu ayam atau kaldu jamur, pakai sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, udah enak sih. Masak begini baiknya pakai ayam kampung ya, soalnya ayam kampung dimasak lebih lama, jadi kaldunya tuh lebih keluar. Nah ini aku mau tambahin dengan merica sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ini tinggal kalian icip rasa asinnya udah pas atau belum. Nggak usah sampai terlalu asin banget, karena nanti kan ini mau dijadiin kaldu juga ya, buat makan pendamping, makan nasi hainannya. Nah ini tinggal dimasak aja sampai ayamnya empuk. Kalau tadi kita nggak pakai bombay, jadi ini aku tambahin sedikit gula ya, biar ada sedikit manis di kaldunya. Ini tinggal kalian koreksi dulu rasanya ya. Nah kalau pakai kaldu ayam kampung gini pastinya mantep banget, apalagi ini pakai 1,5 ekor, jadi kaldunya tuh berasa banget ya.
Nah, ditambah dengan potongan daun bawang yang udah ditumis juga. Nah, ini jadinya wangi banget dan sedap ya kaldunya. Kita biarkan dulu sampai empuk, dimasak aja ya. Karena kepenuhan jadi aku nggak tutup pancinya. Nah, ini kaldunya udah mulai berubah warnanya ya. Ini udah kelihatan banget kayak rasanya. Mantep banget aromanya. Dan tadi pas aku cicip juga ini gurih dan enak banget kuah kaldunya. Nah, ini aku tes tusuk dulu, udah lumayan empuk sih ya. Nah, udah cukup empuk sih. Oh, ayamnya udah lumayan empuk. Nah, ini udah boleh dimatikan dan kita siap untuk masak nasi timnya ya. Kok ada bagian yang sini belum, nggak gitu empuk sih. Bentar lagi lah, aku masak bentar lagi. Ini bawang putih gorengnya aku pisah jadi 2 ya. Nah, ini nanti buat numis nasinya, dan yang ini nanti buat ditampur ke ayam yang udah direbus. Ini lanjut ya, mau cuci beras. Ini aku masak 2,5 kaleng susu kental manis gitu. Ini berasnya 2,5 kaleng ya yang aku pakai. Kita cuci bersih dulu. Ini kita panasin dulu sebentar wajannya. Udah dicuci ya, kita masukin aja. Ini aku kasih sedikit kunyit biar nanti ada warna ya di nasinya. Sebenarnya pakai kunyit bubuk aja, cuma karena nggak punya, jadi aku coba masukin kunyit ke sini aja. Ini kok kita oseng-oseng dulu sebentar. Dioseng sampai berasnya agak kering sedikit. Bumbunya ini kasih saus tiram aja, secukupnya aja ya. Nah, ini kita aduk kembali biar merata. Diaduk-aduk aja sampai rata dulu ya. Berasnya udah lumayan cantik. Nah, ini kita mau kasih air nanti. Berhubung air kaldunya pasti kurang banyak, ini aku tambahin air biasa dulu, secukupnya dulu. Ini aku ratain dulu ya. Kemudian ini air kaldunya kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam nasi, ke dalam beras. Nah, kaldunya aja ya, jangan diikut sertakan dia punya barang-barang di dalamnya. Cukup kaldunya aja yang diambil. Banyak air kaldu disesuaikan dengan biasa kalian kalau masak nasi di rumah. Nah, pokoknya nanti kaldunya disisakan dikit buat nanti pendamping makan nasi Hainan ya. Nah, ini tinggal kita aron lagi aja ya. Aku kalau masak nasi Hainan, nasi uduk, nasi kuning lebih suka pakai cara diaron manual kayak gini. Nanti hasilnya lebih wangi dan lebih enak sih. Kita kasih bumbu garam biar nanti nasi Hainannya lebih ada rasa ya. Kalau mau lebih gurih boleh tambahkan dengan sedikit garam, micin. Nah, ini aku tambah sedikit micin lagi, boleh di skip kalau nggak mau. Nah, ini tinggal dimasak aja sampai nanti kuahnya berkurang ya, kelupaan. Nah, ini kasih daun pandan biar nanti lebih wangi nasi Hainannya ya. Nah, ini kita masak aja sampai nasinya dan sampai kuahnya berkurang. Nah, ini biasanya pakai daun pandan yang kecil, cuma karena nggak ada kita pakai daun pandan besar kayak gini. Tapi ini wangi banget jadinya. Ini airnya udah mulai berkurang. Kalian lihat aja berasnya, kalau masih perlu ditambahin sedikit air lagi boleh ditambahin. Nah, ini emang agak susah gampang ya. Nah, menurut aku kayaknya ini udah cukup sih. Ini tinggal dimasak aja sampai lebih kering lagi. Menurut aku ini udah oke ya. Kalau terlalu keras nggak enak, kalau mendekat juga nggak enak.
Nanti tinggal dimasak sampai kuahnya kering, kemudian diamkan dulu sampai agak dingin baru dikukus. Nah, ini udah kering ya. Tuh. Aku matiin dulu apinya. Nah, ini tinggal didinginkan dulu. Kita dinginin dulu aja ya. Ini kayaknya agak kebanyakan air deh. Tuh. Kayaknya nasinya kelembekan dikit ya. Tapi nggak tahu deh, nanti kita kukus dulu. Kelihatannya sih agak lembek. Ini aku ambil daun pandan lagi ya. Untuk menciptakan aroma daun pandan, jadi ini aku taruh di bawah nih. Kalau saya tunggu didih dulu, cuma aku nggak sabaran. Ini udah lumayan panas sih. Nah, ini kita taruh di bawah airnya. Kita taruh di bawah, kemudian baru kukusannya ya. Sedikit daun pandan lagi di sini. Nah, ini kita didihin dulu ya. Ini nasinya udah lumayan dingin. Aroma pandannya berasa ya. Nah, ini nasi udah masuk semua. Semoga nggak terlalu bikin mabok aroma pandannya ya. Pandannya lumayan banyak, semoga nggak bau banget ya, nggak wangi banget. Jadi kita panasin dulu selama 40 menit. Ini ayamnya kita angkat, pisahin dulu ya. Nah, ini ayamnya kita ambil dulu. Kita mau pisahin kuah dan ini daun-daunannya kita buang nanti. Ini airnya, kuahnya kita saring, nanti daun bawangnya sama bumbu lainnya kita buang aja. Tunggu ya. Nah, ini saring-saringnya banyak, kita peras aja kayak gini. Kasih lihat kuahnya nak. Udah, nah, ini salah satu bagian paling aku suka dan anak aku juga ya, supnya. Nah, kuah kaldunya ini enak sekali. Untuk bahan sambelnya, ini bahannya ini ya. Ini tinggal diulek aja ya, sampai agak kasar, nggak usah sampai halus banget, kasar-kasar dikit. Biar gampang nguleknya, ini aku tambahin gula ya. Gulamanya sedikit dulu. Nah, kalau udah tambahin ini lebih gampang nguleknya ya. Aku nggak pintar ngulek sih sebenarnya. Ini gulanya aku tambahin lagi, jadi udah pakai sekitar 2 sendok ya, 2 sendok teh gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini, tuh nggak terlalu halus banget ya, sedikit kasar aja. Dulu ke mangkok, nanti mau diracik ya, dapatnya nggak gitu banyak. Ini aku kasih air panas sedikit aja, secukupnya dulu ya, kira-kira aja. Nah, ini diaduk dulu, kurang dikit airnya ya. Airnya aku tambahin lagi. Ini aku pakai air panas mendidih ya. Nah, tinggal diaduk-aduk. Aku punya air jeruk songkit ya, ini sama mama dibekuin. Nanti kita tambahin dulu aja, pakai kira-kira ya. Kalau paling enak pakai jeruk songkit, tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai cuka masak. Nah, jeruk songkit kadang dibilangnya jeruk kunci juga atau lemon cuy. Nah, tinggal kalian cicip. Ini aku tambah lagi gulanya karena agak asem ya. Rasa cukanya ini atau sambalnya ini lebih ke manis, asem, dan sedikit asin. Nah, pokoknya disagin sama ayamnya itu cocok sih. Nah, ini aku tambahin lagi garam sedikit. Boleh pakai sedikit aja biar lebih gurih ya. Nah, ini tinggal dikoreksi rasa aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian mau lebih halus silahkan aja. Biasa aku suka makan bumbu yang agak bertekstur gini. Nasinya udah aku kukus selama 40 menit. Wah, harum banget. Nah, tuh
Ternyata nggak lembek-lembek banget ya nasinya. Nah tuh, mantep. Pas jam anak aku makan siang nih. Untuk bikin sausnya campur saus tiram secukupnya. Ini aku pakai kira-kira semua ya. Ini aku tambahin juga dengan kecap manis. Kemudian masukin bawang putih yang udah digoreng tadi, sedikit minyak wijen, lalu tambahkan dengan kuah kaldu secukupnya. Aku pakai kurang lebih sekitar 6 sendok sayur ya. Aduk rata dulu kemudian tinggal dimasak ya. Koreksi rasa dengan penambahan gula, garam, atau penyedap. Kalian sesuaikan rasanya tuh manis asin. Dan juga gurih ya pastinya. Lalu kentalkan dengan larutan maizena. Cuma kebetulan di rumah mama lagi nggak ada, jadi aku pakai tapioka aja. Sesuaikan kekentalannya dengan yang kalian inginkan ya. Ini agak kekentalan, jadi tadi aku tambahin lagi supnya sebanyak 1 sendok sup. Ini kekentalannya yang aku inginkan seperti ini ya. Kalian tinggal sesuaikan dengan selera kalian aja masing-masing. Penyajiannya tinggal kasih nasi Hainamnya di piring. Kasih potongan ayam dan juga potongan timun, lalu bawang putih goreng biar lebih wangi. Siramkan dengan kuah saus yang udah dibuat. Jangan lupa disajikan dengan kuah supnya juga ya. Di kuah supnya ini kalian bisa tambahkan juga dengan daun bawang iris. Nah ini sambelnya aku bikin terpisah di dalam kantong plastik karena ini mau dibagi mamaku ke tetangga. Semoga kalian suka ya dengan resep nasi Hainam buatan aku. Cobain yuk!